Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Sistem Mikroprosesor yang berada di Prodi Teknik Elektro. Bagaimana pembahasannya guys? Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung guys, kita ikuti materinya ya. Materi sistem mikroprosesor ini sebetulnya kalau kita nanti lihat, ini adalah sebagian pengulangan dari materi-materi yang sudah kita bahas ya. Tetapi tetap saya perlihatkan atau saya kenalkan kepada kalian supaya kalian tahu apa isi dari bahan mata kuliah kita ini. Kita mulai saja ya materi kita. Jadi di bab 1 nih, kalau kita lihat dari bab dulu ya, kita lihat dari isi daripada materi ini secara keseluruhan. Bab 1 itu mempelajari tentang sejarah mikroprosesor dan perkembangan mikroprosesor. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang sebetulnya sudah kita bahas, tetapi nanti akan tetap saya jelaskan ya. Kemudian setelah itu masuk dalam bab 2 yang berhubungan dengan pengertian. Jadi di sini berhubungan dengan mikroprosesor itu apa. Kalau tadi kan perkembangannya ya atau sejarahnya. Kemudian CPU itu apa. Jadi bagian-bagian dari mikroprosesor itu akan dijelaskan sehingga pembahasannya menyeluruh. Sampai dengan RAM, ROM, ya, memori, CPU, input output. Berlanjut ya. Setelah materi ini selesai, kita masuk kepada poin bab 3, yaitu berhubungan dengan sistem bilangan. Nah, sistem bilangan pun sedikit sebagian sudah diulas ya, tetapi di sini nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut. Di sistem bilangan tentu saja berbicara tentang sistem bilangan yang berfungsi atau berhubungan dengan pembahasan kita di sistem mikroprosesor. Karena apa? Karena semua algoritma, jadi kalau pakai sistem pengkodingan ya, di mikroprosesor itu dikenal dengan sistem digital. Sistem digital adalah menggunakan sistem biner, 1 atau 0 atau 0 atau 1 atau dalam kondisi low atau high ya. Nah, sistem bilangan ada desimal, ada biner, nanti ada oktal ya. Semua pembahasan juga sedikit sudah dikupas di awal-awal pertemuan kita dulu. Setelah sistem bilangan nanti selesai ya, kita masuk kepada bagian yang berhubungan dengan rangkaian logika. Nah, ini rangkaian logika belum ya. Nah, rangkaian logika juga ada irisannya dengan mata kuliah lain ya. Misalnya kendali digital, gitu ya. Pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan materi mata kuliah yang lain yang beririsan itu sangat mendukung ya, atau sangat membantu kalian juga untuk mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan rangkaian logika. Nah, di bab 4 nanti kita akan bahas tentang mikrokontroler. Nah, mikrokontroler kalau minggu lalu kan kita coba untuk melihat secara umum saja apa sih perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor. Nah, di sini agak detail ya, karena nanti to the point kepada jenis-jenis atau tipe-tipe mikrokontroler, apakah yang masuk dalam kategori reduced instruction set computing atau masuk dalam kategori complex instruction set computing ya, RSC ataupun CSC. Nah, mikrokontroler dibahas detail nanti ya berdasarkan spek, ataupun biasa kita kalau kita bermain di mikrokontroler ya, biasa kita harus tahu datasheet ya. Datasheet mikrokontroler itu biasanya lengkap, terdiri dari sampai function-functionnya pun dijelaskan, arsitekturnya dijelaskan. Sama ada halnya di sini juga seperti itu. Nah, beberapa mikrokontroler yang kita bahas itu menjadi dasar kalian nanti untuk memahami banyak mikrokontroler yang ternyata dimanfaatkan di dunia teknik elektro ya. Nah, setelah pembahasan mikrokontroler selesai, nanti kita masuk pembahasan satu contoh yang lebih inti ya. Kalau di bab 4 itu sifatnya umum ya, pembahasan mikrokontroler, tapi nanti di bab 5 ini agak detail ya, yang berhubungan dengan misalnya kita ambil satu contoh tipe Atmel, ini AT ya. Atmel 89S51, ada tipe S, ada tipe C, banyak macam-macam ya. Nah,
desain atau merancang dengan menggunakan microcontroller ternyata sangat sangat terbuka untuk perancangan-perancangan, apakah berbasis tugas akhir ataupun berbasis riset ya. Nah, varian-variannya akan dijelaskan lebih detail di sini, diambil contoh ya. Artinya kalau kita ambil dataset setiap mikroprosesor pun sama. Mereka memberikan informasi secara detail ya, sistem yang ada di dalamnya. Ini sebagai contoh ya. Nah, kemudian nanti setelah bab ini selesai, di bab 5 kita masuk kepada bagian yang berhubungan dengan set instruction dan pemrogramannya. Nah, basicnya itu menggunakan bahasa assembler ya. Jadi wajib bagi kita untuk mengetahui bahasa assembler itu seperti apa ya. Walaupun sekarang tidak terlalu juga kita gunakan ya mungkin, tapi kita harus tahu ya bahasa assembler itu seperti apa. Nah, pembahasan itu ada di bab 6 ya. Nanti bisa kalian lihat ya. Jadi materi buku ini cukup lengkap ya, walaupun ringkas tapi cukup lengkap, memberikan gambaran-gambaran yang berhubungan dengan microcontroller ya, mikroprosesor, microcontroller, datasheet dan fungsinya ya, atau pemrogramannya. Nanti setelah ini selesai, setelah buku ini selesai atau e-book ini selesai, kita masuk kepada pembahasan, kita ambil contoh ya, microcontroller atau modul-modul embedded microcontroller yang tenar atau yang banyak digunakan ya. Misalnya kita pakai Arduino Uno misalnya ya. Nanti coba kita kupas sampai perancangan. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang modul embedded microcontroller, misalnya Nuvoton ya, tipe Nuvoton yang di dalamnya ada ARM Cortex ya, microcontroller. Itu pun kita coba ya untuk mengerti, sehingga nanti tugas-tugas kalian bisa memilih mau pakai yang mana ya. Walaupun nanti tugas itu pun saya kondisikan ya. Saya kondisikan supaya tugasnya berhasil ya. Karena kalau tugas tidak berhasil nilainya kecil. Kalau tugasnya berhasil nilai maksimum. Oke ya. Nah, kita mulai materi pembahasan buku ini ya, bahan kuliah ya yang sudah saya persiapkan untuk sistem mikroprosesor. Kita mulai dari bab 1 ya, yang berhubungan dengan sejarah mikroprosesor dan perkembangan mikroprosesor. Perkembangan jenis teknologi mikroprosesor ya, kalau kita lihat bahwa teknologi rangkaian yang terintegrasi itu digunakan sampai saat ini, walaupun teknologinya itu sudah lama dikembangkan ya. Misalnya yang berhubungan dengan sistem sistem mikroelektronik ya, misalnya teknologi bipolar ya, teknologi MOS, misalnya MOS itu adalah metal oxide semiconductor. Kemudian CDT, change transfer device ya. Kemudian ada magnetic bubbles. Nah, kalau karena itu secara teknologi masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Nanti kita bisa lihat di tabel persoalan pembagian teknologi nanti beserta contoh yang berhubungan dengan pembagian teknologi mikroprosesor. Kita lihat di sini ya, ada tabel yang memperlihatkan hal itu ya. Yang pertama adalah kita lihat jenisnya ya. Yang tadi saya sudah informasikan, oh ternyata teknologi itu dibagi menjadi macam-macam. Misalnya teknologi MOS ya. Teknologi MOS itu ada yang PMOS, ada yang NMOS, positif negatif MOS ya. Jadi kita sudah tahu tadi MOS itu apa ya. Kemudian yang masuk dalam kategori PMOS itu adalah Intel 4004, 4040 ya, 4040 sampai 8008. Ya, ada 3 mikroprosesor. Kemudian yang NMOS itu Intel 8080, 8085, 86, 48 sampai 8748. Ya. Nah, masuk juga dalam kategorinya selain Intel ada juga Motorola ya.
Motorola itu kalau kita lihat sekarang Motorola ini tipe di depannya itu kodenya MC 6800, 6802, kemudian MC 5801, kemudian MC 6805 dan Zilog. Ya, Zilog itu tipenya adalah Z80 atau Z8000. Ya, ada dua tipe. Kemudian selain PMOS, NMOS, ada CMOS. Ya. Nah, masuk kategorinya yaitu Motorola MC14605, MC14500. Ya. Nah, itu yang teknologinya masuk dalam kategori MOS. Nah, yang kedua adalah teknologi bipolar. Ya. Misalnya yang pertama adalah bipolar tak jenuh atau unsaturated. Ya. Yaitu masuk dalam kategorinya ECL Motorola MC10800. Kemudian yang SOCTI adalah Intel 3001, ya. Ada AMD AM2901, AM2903, ya. Seperti laptop, ya. Laptop kan ada yang pakai Intel, ada yang pakai AMD. Ataupun PC, ya. Nah, kemudian yang bipolar jenuh atau saturated, kalau tadi unsaturated yaitu I2L, ya. I2L itu Texas, dari Texas Instrument, ya. Tipenya adalah SBPO 0400 SBP 900. Ini nggak perlu dihafal, ya. Nggak perlu hafal, kita cukup tahu aja. Ya, kita cukup untuk mengetahui, lihat dari kategori dan tipe-tipe. Jadi kalau nanti kalian ditanya kategori, jenis teknologi dan contoh, kalian bisa menjelaskan dengan berdasarkan data ini, ya. Kemudian ada lagi tabel perbandingan karakteristik mikroprosesor. Berdasarkan apa? Ya, selain berdasarkan teknologi yang tadi, teknologi MOS, bipolar, ya, itu dilihat dari kemampuan kecepatannya, ya, dayanya atau powernya, terus kerapatannya, density-nya, ya. Kita lihat satu-satu. Teknologi MOS itu yang pertama adalah PMOS, speednya rendah, ya, speednya rendah, dayanya sedang. Daya itu berarti konsumsi energi, ya. Jadi kalau kita berbicara elektronik itu rentan dengan pemakaian energi. Jadi kalau konsumsinya tinggi, dayanya tinggi, waduh, ini pemakaiannya pun agak dikurangi biasanya, ya. Karena apa? Boros ke sumber energi. Jadi PMOS speednya rendah, dayanya sedang, density-nya tinggi, pemakaiannya menurun. Artinya dari awal dia digunakan disebabkan oleh speed sebetulnya, ya, maka pemakaian menurun. Tapi tetap juga ada juga yang masih mau menggunakannya untuk peralatan elektronik yang standar, ya. Kemudian NMOS itu speednya rendah sampai sedang, dayanya sedang, density-nya tinggi dan standar, ya. Jadi pemakaiannya ini sampai sekarang masih digunakan, ya. Kemudian tipe CMOS speednya sedang, dayanya sangat kecil. Nah, ini, ya, dayanya sangat kecil, ini paling disukai nih. Sedang sampai tinggi untuk density-nya, kemudian dayanya terkecil. Kemudian untuk CMOS SOS speednya sedang sampai tinggi, dayanya kecil, kemudian density-nya tinggi, pemakaiannya rendah, ya. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya teknologi yang lain, teknologi bipolar, ini ada TTT, ya, ECL dan I2L, ya. Ini kalau kita lihat dari sedang ke tinggi, kemudian kerapatannya sedang, ya. Ini sedang ke tinggi. Nah, yang bagus ini yang ini nih, dua di bawah ini, ya. I2L ini kalau kita lihat pemakaiannya meningkat nih, ya. Jadi sangat tinggi, sedang, pemakaian meningkat. Kalau yang I2L nih dari sedang ke tinggi, rendah. Nah, artinya dapat diatur, ya. Kemudian kerapatannya sangat tinggi dan tipenya masuk dalam tipe kategori baru karena itu pemakaiannya meningkat, ya, I2L. Nah, teknologi PMOS itu kalau kita lihat secara umum, ya, karena teknologi ini kan ditemukannya sudah lama, ya, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang sudah tahun 2022. Ini teknologi pertama untuk PMOS itu
tipe Intel 4004 itu tahun 71 ya. Umurnya sudah 51 tahun terhadap waktu hari ini ya. Nah, tapi teknologi yang paling murah. Ya, teknologi yang paling murah. Namun demikian banyak hal yang telah digantikan dengan oleh teknologi NMOS. Jadi PMOS digantikan oleh teknologi NMOS. Pada waktu ini teknologi MOS, khususnya yang N, yang kanal N, adalah yang paling banyak dipergunakan dalam pembuatan mikroprosesor. Dalam hal faktor kecepatan, operasi atau kebutuhan daya memegang peranan penting dan sehingga perlu diperhatikan jenis teknologi lainnya. Nah, kemudian mikroprosesor teknologi bipolar jenis ISCL dan atau SOCI ya, itu mempunyai kecepatan yang paling tinggi. Untuk keperluan daya dia paling rendah. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya penjelasan dari tabel tadi ya. Nah, dapat kita pilih mikroprosesor dengan teknologi CMOS. CMOS itu complementary metal oxide semiconductor ya. Jadi CMOS complementary. Kemudian mikroprosesor dengan teknologi bipolar jenis I2L dapat bekerja dengan teknologi dengan sumber yang paling rendah dibandingkan dengan jenis mikroprosesor yang lain. Nah, mikroprosesor jenis ini atau untuk I2L ini dapat bekerja pada daya yang rendah bila kecepatan operasi bukan merupakan faktor penentu. Nah, itu ya. Jadi ada juga yang masih menggunakannya nih. Tapi memang kelemahan dia adalah operasinya itu kecepatannya rendah. Ya. Tapi kalau tidak menjadi halangan dia masih digunakan karena murah kan, dayanya rendah. Nah, mikroprosesor dengan tipe CMOS yang menggunakan bahan isolator ya, misal bahan isolatornya sapir ya, yaitu jenis CMOS SOS, dapat bekerja dengan kecepatan operasi tinggi. Ya. Terus keperluan dayanya rendah. Tapi harganya mahal. Gitu ya. Nah, di samping harga, 3 macam karakteristik teknologi yang paling penting adalah berhubungan dengan, jadi kalau kita berbicara kita mau pakai mikroprosesor yang mana sih? Nah, perhatikan berhubungan dengan kecepatan, speednya, ya. Perhatikan keperluan dayanya atau konsumsi energinya, ya. Perhatikan kepadatan komponen perbandingan karakteristik berdasarkan teknologi yang ada atau yang berbeda-beda. Jadi kalau kita itu, maka semuanya itu lari ke kita sendiri, mau pakai yang mana, ya. Ya, tapi kalau tidak ada pilihan, biasanya mahasiswa juga menggunakan mikroprosesor yang ada saja, yang lagi tren gitu ya. Karena kalau kita menggunakan teknologi yang sudah jadul, ya kan, nah maka penelitian kita ini biasanya nilainya rendah. Kenapa? Karena perkembangan teknologi erat hubungannya dengan penemuan peralatan elektronik yang baru. Jadi kalau ada tipe-tipe yang baru itu malahan dijadikan bahan penelitian yang paling mudah untuk goal ya. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangan jenis mikroprosesor. Jadi kalau di pembahasan sebelumnya juga sudah saya kenalkan ya, bahwa mikroprosesor itu dikelompokkan menurut teknologi yang dipergunakan. Jadi apakah menurut jumlah bitnya, strukturnya, kemampuan karakteristik mikroprosesornya, fungsinya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara jumlah word size-nya atau jumlah data bit data yang digunakan, maka mikroprosesor itu banyak ngecapnya, ya. Ada yang 1 bit, 4 bit, 8 bit, 16 bit, ini kelipatan-kelipatan ya, 32 bit, 64 bit. Nah, selain itu ya, mikroprosesor juga bisa difungsikan atau dikelompokkan berdasarkan fungsi dan integrasinya ya. Misalnya ada yang masuk dalam kategori mikroprosesor monolitik atau chip tunggal ya. Ada lagi mikrokomputer chip tunggal, one chip mikrokomputer. Nah, ada lagi yang bit slice atau mikroprosesor saja atau prosesor saja. Itu ya, bit slice. Teknologi 4 bit ya. Jadi kalau pembahasan ini kan sebetulnya sudah ya. Jadi mikroprosesor 4 bit tipe yang dikenal oleh kita, yang sudah kita kenal adalah Intel 4004. Ini yang pertama ya, tahun 71, masuk dalam kategori PMOS
Nah, kemudian apa alasannya disebut sebagai mikroprosesor 4 bit? Karena dia hanya mampu mengolah data 4 bit. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mikroprosesor standar nih. 8 bit itu standar, ya. Dia menggunakan teknologi PMOS dan NMOS. Dan biasanya mikroprosesor ini monolitik, ya. Dikenalkan tahun 75. Kemudian sifatnya apa? Harganya murah, ya. Kepadatan komponennya atau density-nya sangat tinggi. Dayanya cukup rendah, tetapi kecepatannya lumayan, ya. Artinya tidak terlalu tinggi, relatif rendah. Nah, tipe-tipenya misalnya Motorola, ya, Motorola 6800, tadi sudah juga ya 6809, terus Intel, ya, 8080, 8 dan 85, dan juga Zilog, ya. Tipe Zilog itu tipenya Z80. Ini semuanya teknologinya NMOS, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prosesor bipolar. Ini jenisnya bit slice, ya, tadi sudah dijelaskan. Teknologi bipolar itu Schottky, kemudian TTL, ECL, E2L, kemudian mempunyai kecepatan tinggi, tetapi kepadatannya kurang, ya. Kemudian dengan menghubungkan paralel M buah prosesor bit slice dari N bit, maka dapat diperoleh suatu mikroprosesor dengan bit data M kali N bit. Nah, ini misalnya tipe AMD ya, 2903, kemudian Motorola 10800. Nah, keuntungannya apa? Ternyata dia microprogrammable. Jadi mikroprogram itu bisa dibuat atau dikembangkan oleh user atau penggunanya. Ya. Ini kelebihannya itu di situ. Kemudian mikroprosesor CMOS. Kalau yang CMOS dia memerlukan daya rendah, ya, dari paling kecil dibanding prosesor yang lain. Tapi kelemahannya dibandingkan dengan jenis bipolar adalah kecepatannya. Oleh karena itu, dia perlu dikembangkan ya, untuk tipe-tipe CMOS SOS, kemudian AS CMOS, dan kecepatannya kira-kira sama dengan TTL, ya. Tetapi kebutuhan dayanya tuh jauh lebih rendah. Jadi ini tipe-tipenya ya, MC14500, 802, 1802, 8085. Nah, mikrokontroler ini, yang CMOS ini merupakan mikroprosesor 1 bit, ya, yang dikenal dengan nama Industrial Control Unit atau ICU, ya, ICU, Industrial Control Unit. Nah, selain itu ada yang plus, ya, plus mikroprosesor atau mikroprosesor plus. Nah, mikroprosesor ini adalah jembatan antara mikroprosesor monolitik dan one chip mikrokomputer, ya. Nah, mikroprosesor plus umumnya mengandung sebuah MPU plus RAM, ya, atau komponen lain. Jadi biasanya misalnya tipe MC86802 itu terdiri atas MPU plus RAM plus clock, ada clocknya, ya. Dan Intel 8035. Kemudian kalau yang masuk dalam kategori one chip, ya, mikrokomputer, ya, mikrokomputer. Oh, tadi ada MCU ya, kalimat istilah MCU itu adalah microcomputer unit, ya. M pertamanya mikro, C di belakangnya komputer, U adalah unit. Nah, kemudian kalau MPU, ya, di sini kan ada MCU, ada MPU. Jadi jangan sampai salah ini ya, salah perkirakan. MPU itu microprocessing unit. Kalau yang MC microcomputer unit, ya, computer unit, MPU microprocessing unit. Nah, kemudian memori dan unit input output. Jadi kalau kita lihat unit mikrokomputer memiliki atau mengandung unit mikroprosesor, ya. Kemudian memori dan unit input output. Dengan menggunakan MCU ini, maka jumlah komponen yang diperlukan untuk membuat satu sistem menjadi semakin kecil, ya.
beberapa contoh one chip komputer yang digunakan. One chip komputer itu biasanya paling sering ya sebetulnya teknologi mikroprosesor itu kalau untuk peralatan-peralatan elektronik yang paling sering kita lihat. Seperti mungkin ya pada waktu kalian masih kecil biasa ada handphonean. Kalau kita buka ya, di dalamnya itu tidak ada mikroprosesor nampaknya, tetapi ada one chip. Jadi prosesor yang sengaja dibuat khusus ya untuk keperluan elektronik yang dijual. Jadi nanti jatuhnya lebih murah ya. Tidak pakai mikroprosesor yang standar ya. Tapi dia menggunakan mikroprosesor yang sengaja dibuat. Tapi memang kelemahannya adalah kalau rusak ya nggak bisa kita perbaiki. Kita nggak tahu sebelah mana ya. Tuh, jadi kompak ya. Nah, beberapa contoh one chip mikrokomputer yang digunakan tipe NMOS-nya adalah Motorola 6801, 6805, ada yang Intel ya 8041, 8048. Kemudian untuk teknologi yang CMOS-nya adalah 78C41, 87C48. Juga ada Motorola nih ya. Nah, lihat kadang kode-kode mereka ini panjang-panjang nih, semuanya ada artinya sebetulnya ya untuk perusahaan tersebut. Ya. Kemudian kalau ada yang 8 berarti ada juga yang 16. Jadi mikroprosesor itu tipenya itu berdasarkan bitnya ya, 16 bit. Mikroprosesor 416 artinya 16 bit. Bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit ya, kemudian register dalam, sebagian besar instruksinya dirancang untuk dapat bekerja dengan binary word sebesar 16 bit ya. Mikroprosesor ini semakin populer dan terlihat mulai menggeser mikroprosesor 8 bit. Jelas ya. Teknologi pergerakan teknologi itu dimulai tentu saja dari yang kecil dulu ya. Dari yang kecil, dari 1, 2, 4, 8, 16, nanti lari ke 32, lari ke 64 gitu ya. Terus meningkat. Nah, tetapi pada kenyataannya juga prosesor yang tipe yang kecil untuk hal tertentu pun masih tetap digunakan. Karena apa? Cost-nya jauh lebih rendah. Ya, cost-nya jauh lebih rendah. Apalagi kalau untuk produksi massal gitu ya. Nah, beberapa jenis yang 16 bit ya, yang biasa kita sudah kenal juga, yaitu tipe 8085, 86, 88, 186, 188. Ya saya nggak umumnya lagi ya. Kemudian 286. Nah, ini kalau 286 nih pada zamannya ini sudah masuk kepada prosesor komputer ya. Prosesor jadi 386, 486 ya. Itu sudah prosesor komputer tuh. Kemudian 80288 Intel, masuk semuanya Intel ya yang ini. Kemudian Motorola MC68000, kemudian Zilog 8000 ya. Kemudian Texas Instrument 9900. Kemudian mikroprosesor 8086 mempunyai bus data, ini contoh saja 16 bit, sehingga dia dapat membaca atau menulis data dari atau ke memori atau port I/O sebesar 16 bit atau 8 bit setiap saat. Ya. Prosesor ini mempunyai bus alamat 20 bit sehingga dapat mengalamati sebanyak 2 pangkat 20 atau ini ya, 2 pangkat 20. Ini berarti sejuta berapa nih? 1000 ya, ini koma ya, berarti ya ada koma lagi di sini, berarti sejuta. Ya. 2 pangkat 20 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu tuh ya. Lokasi memori. Nah, kemudian lanjut kepada yang 32. Yang 32 ini masuk dalam kategori teknologi yang VLSI ya. Jadi perkembangan teknologi rangkaian terintegrasi jenis VLSI, maka teknologi mikroprosesor pun berkembang dengan arah yang jumlah bitnya semakin meningkat ya. Di samping peningkatan dalam segi kemampuan, kemudian nanti jauh lebih kompak ya. Seperti itu ya. Awalnya besar, dimensinya besar jadi mengecil. Awalnya bitnya kecil, lama-lama bitnya semakin membesar atau kemampuannya semakin membesar. Dayanya, energinya jauh lebih murah, kecepatannya jauh lebih tinggi. Nah, ini untuk yang 32 bit ini sudah mulai dikenalkan tahun 84-85 ya.
dan bekerja dengan memori yang sudah megabyte. Ya, ordernya itu megabyte. Ya, kita harus tahu ya, satu byte 8 bit. Ya, 1 byte 8 bit. Nah, contohnya yang tipe NS32032, kemudian Motorola 68020, Western Electric WE32000. Ya. Lanjut setelah 32 adalah 64. Nah, mikroprosesor ini dikenal pada tahun 2002 dan dipakai oleh AMD. Ya. Kemudian dengan menggunakan mikroprosesor 64 bit dapat bekerja dengan memori order gigabyte sampai terabyte. Nah, berarti kemampuannya jauh lebih meningkat ya. Jadi kalau kita berbicara grafik byte ya, bit meningkat, byte-nya pun meningkat. Pasti ya seperti itu. Nah, mikroprosesor ini dikenal dengan sebutan prosesor 64. Kemampuan mikroprosesor 64 bit dapat mengolah gambar dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kemampuannya itu berkembang ya. Di bab 2, nah sekarang kita lihat pengertiannya ya. Pengertian dari hal-hal yang tadi. Mungkin ada yang berhubungan dengan istilah atau apa-apa, ini saya jelaskan. Pertama adalah mikroprosesor. Apa itu? Mikroprosesor adalah CPU, Central Processing Unit, dari sebuah komputer tanpa memori, I/O unit, dan periferal yang dibutuhkan oleh suatu sistem lengkap. Misalnya 8080, 8088, 80 kali 86, ya. Nah, adalah suatu mikroprosesor yang membutuhkan perangkat pendukung. Nah, ini ya. Jadi sifatnya itu dia tidak ada memori karena dia perlu pendukung. Pendukungnya apa? Pendukungnya adalah dia perlu RAM dan ROM. RAM, ROM dan I/O. Ya. Nah, lanjut. Bila sebuah mikroprosesor dikombinasikan CPU ya dengan memori dan I/O, dapat juga dilakukan dalam level chip yang menghasilkan single chip microcomputer atau SCM. SCM, single chip microcomputer. Ya. Untuk membedakannya dengan mikrokomputer. Jadi kalau mikrokomputer saja, kalau ini SCM, jadi single chip. Nah, untuk selanjutnya karena fungsinya, maka SCM ini biasa juga kita kenal sebagai apa? Microcontroller. Gitu ya. Jadi ini bedanya antara microcontroller dan microkomputer. Ya, di pembahasan kita yang lalu, microcontroller itu adalah mikroprosesor yang bisa diisi ulang. Jadi bisa diprogram, ya. Programnya nanti membuat dia punya fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Poin yang kedua adalah CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit. Ya. CPU itu dibagi dua, yaitu yang pertama adalah ada control unit atau unit pengendali, kemudian arithmetic, ya, dan ALU. Ya. Jadi arithmetic dan logic unit. Jadi kalau kita berbicara itu kita sebut sebagai ALU. Arithmetic, logic, unit, ALU. Ya. Jadi dia adalah control unit, arithmetic dan logika. Ya, arithmetic, logic unit. Jadi kalau kita berbicara, dia bisa sebagai pengendali atau control unit, kemudian sebagai alat 4 perhitungan. Jadi arithmetic ini tempat mengalihkan, menjumlah, membagi, mengurangkan ya, arithmetic. Dan logika, artinya nanti dia pakai apakah pakai AND gate, OR gate, ya, XOR dan lain-lain. Nah, fungsi utama dari unit pengendali adalah mengambil, mengkode, dan melaksanakan urutan instruksi sebuah program yang tersimpan dalam memori. Unit pengendali mengatur urutan operasi seluruh sistem. Unit juga menghasilkan dan mengatur sinyal pengendali yang diperlukan untuk menyerempakkan operasi. Ya, juga aliran dan instruksi program. Nah, di CPU selain ada ALU, ya, unit pengontrol yang mengendalikan aliran informasi pada bus data dan bus alamat dilanjutkan dengan menafsirkan dan mengatur sinyal yang terdapat pada bus pengendali.
Ya, unit aritmetik dan logik melaksanakan pengolahan data secara aljabar. Tadi yang saya katakan ya, kalau pakai aritmetiknya aljabar, jadi artinya bisa mengurangkan, mengalihkan, menjumlahkan, membagi, ya, persoalan aljabar lah, perhitungan. Nah, juga secara logika yang tadi saya katakan, bisa pakai gerbang OR, gerbang AND, gerbang NOR, ya, XOR, NOR, NAND, ya, XOR, macam-macam ya. Nanti di pembahasan kita di bagian SIM bilangan ada sedikit pengupasan itu ya. Walaupun bukan target kita, tapi kita wajib mengetahui karena bisa saja di dalam bahasa pemrograman kita menerapkan logika dalam menuliskan program. Ya. Yang ketiga adalah bus alamat. Ya. Apabila suatu alat dihubungkan dengan microcontroller, maka harus ditetapkan terlebih dahulu alamatnya atau addressnya dari alamat itu. Nah, ini yang penting nih. Ya, setiap pin yang kemarin sudah sedikit saya singgung ya. Jadi kalau ada microcontroller, ada pin, setiap pin itu ada nomor kaki. Ya, ada pin I/O. Nah, ini semua pin itu ada addressnya, ada alamatnya. Karena itu datasheet diperlukan ya untuk mengetahui. Jadi kita perintahkan berdasarkan misalnya saya mau menggunakan pin out ya. Pin in dan pin out ya. Pin in-nya misalnya kudu alamatnya berapa. Nah, nanti kita pakai dia sebagai data input, artinya data dari sensor. Misalnya saya pasang sensor ultrasonik ya. Kemudian sensor itu kita pasang atau misalnya saya pasang sensor infrared, macam-macam sensor bisa diterapkan ya. Dan nanti akibatnya actionnya apa? Oh, actionnya ada di pin ini, di outputnya. Dia akan menghidupkan motor misalnya ya. Motornya nanti berfungsi sebagai penggerak misalnya. Nah, oleh karena itu menetapkan alamat atau address pada alat tersebut bertujuan untuk apa? Menghindari terjadinya dua latch yang bekerja bersamaan yang mungkin saja dapat menyebabkan kerusakan ya, atau kesalahan atau error biasanya gitu ya. Jadi kalau kita buat percobaan dengan menggunakan beberapa kaki ya atau pin yang ada di microprosesor, itu biasanya jadi ini ya, bisa salah. Misalnya mau pakai ya kaki yang satu, kita pakai yang lain gitu ya, tidak terdata atau terdeteksi. Nah, kemudian alat penyimpan atau memorinya, ada RAM atau ROM, juga punya alamat ya. Misalnya RAM-nya 8 KB, itu memiliki 8 kali 1024 alamat atau address. Ya, di mana setiap alamat dapat diisi data 1 byte. Ya. Ini pembahasan ini sebetulnya mainnya itu ke penjelasan ini ya. Bahasa pemrogramannya pakai bahasa assembler. Jadi bahasa assembler itu seperti itu dia. Ya, detail gitu. Nah, kalau kita pakai bahasa yang sekarang sudah berkembang, pakai Basic kah, pakai C++ kah, nanti kita ada compilernya sendiri yang mengkonversikan dia menjadi informasi-informasi yang dibutuhkan di microcontroller. Ya. Nah, kemudian bus data. CPU microcontroller misalnya tipe AT89S51 adalah prosesor 8 bit. Lebar bus datanya untuk tipe ini adalah 8 bit sehingga memerlukan 8 pin dari pin 0, pin 1, D1, D2 gitu ya, D3 sampai D7. Jadi ada 8 pin. Akan tetapi karena jumlah pin microcontroller terbatas, pin data ini tidak dapat dikeluarkan hanya di dalam chip. Ya. Bus data internal terhubung ke alat. Jadi kalau kita lihat di sini, bus data internal terhubung ke alat atau di luar melalui port I/O. Tadi yang saya katakan tadi ya, port I/O. Kemudian PIS untuk bus data dimultiplex dengan alamat dari A, ini kan kalau D ini data ya. Kemudian A ini address, A0, A1, A2 sampai A7 pada port 0. Jadi oleh karena itu port 0 seringkali disebut sebagai AD0, AD1, AD2 sampai AD7. Ya. Karena dia sebagai bus data. Nah,
setiap bit data memiliki bobot, ya, tergantung pada letaknya. Sebagai contoh misalnya pada data 8 bit, ya, kalau kita lihat di sini ya, bobot dalam heksa ya bobotnya. Jadi kalau datanya 8D7 itu 80 bobot heksanya, ya. D640 ini turun terus nih, 20, 10, 8, 4, 2, 1. 1 itu untuk D0, ya. Karena menggunakan bus data yang lebarnya 8 bit, lebar bus data 8 bit juga digunakan untuk alat-alat untuk EEPROM, RAM, ya, ADC, analog digital converter, terus port I/O, ya, port input output dan yang lainnya. Kemudian ada lagi yang kita kenal sebagai bus control atau pengendali, ya. Selain bus alamat dan bus data, mikroprosesor atau mikrocontroller dilengkapi juga dengan bus pengendali atau bus control. Gunanya adalah untuk menyerempakkan operasi mikroprosesor atau mikrocontroller dengan rangkaian luar, dengan operasi rangkaian luar. Nah, pada tipe MCS51, MCS ini masuk dalam kategori mikrocontroller, ya. Terdapat beberapa pin yang digunakan untuk mengendalikan sistem, diantaranya ALE, ya, PESEN. Nanti dalam pembahasannya ada, ya. Ini kita ingat dulu, ALE, PSN, SEN, WR, RD, ya, write, read, ya, kemudian interrupt dan lain-lain. Nanti di pembahasan berikutnya ada istilah-istilah ini artinya apa, ya. Kemudian setelah mikrocontroller mengirim alamat dari A0 sampai A7 ke penahan alamat atau latch 74LS373, kemudian penahan pengendali ALE akan dibuat tinggi atau high agar alamat tersebut ditahan atau tertahan di latch, ya. Nah, atau ditahan gitu, ya. Nah, setelah itu pin PESEN akan rendah atau low untuk dapat membaca EEPROM, ya. Karena alamat A0 sampai A7 sudah di latch atau sudah ditahan, maka port 0 dapat digunakan untuk memasukkan data dari EEPROM ke mikrocontroller. Nah, pemakaian misalnya yang tadi tipe AT89, tipe SK atau C 41 tadi, ya. Nah, itu biasanya dia punya sistem minimum. Gunanya itu apa itu? Gunanya itu untuk download atau biasa kita sebut sebagai downloader, ya, uploader, downloader. Jadi mikrocontrollernya itu tuh pada waktu kita mau pasang dia di rangkaian yang sudah terintegrasi yang kita rancang, itu tidak langsung dengan downloadernya terpisah, ya. Jadi kita coding pakai basic kah atau pakai C, ya, kemudian kita masukkan, ya, kita compile dia di mikroprosesor itu atau mikrocontroller itu. Nanti setelah jadi baru kita cabut. Jadi karena itu dia pakai apa? Dia pakai soket, sistem soket, ya. Kita cabut, kita pindahkan, baru kita masukkan kepada sistem minim rangkaian yang sudah kita buat, ya, sehingga dia bisa langsung dipakai, sudah terisi. Artinya programnya atau codingnya sudah dimasukkan oleh kita, ya. Bahasa pemrogramannya sudah mengcompile bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa assembler atau bahasa mesin. Yang keenam adalah memori, ya. Suatu sistem mikroprosesor atau mikrocontroller maupun komputer memerlukan memori untuk tempat menyimpan data atau program. Pada mikroprosesor atau mikrocontroller, tempat menyimpan program atau data adalah di ROM atau EEPROM, ya. Sedangkan pada PC disimpan di hard disk atau disket. Jadi kalau dulu tuh masih ada pakai disket, ya. Nah, kalau hard disk itu berkembangnya cepat, ya. Nah, kalau kita sekarang kan ada apa? Ada flash disk, ya. Nah, kemudian ada juga selain hard disk ada juga teknologi lain, ya, yang bisa digunakan untuk pengganti hard disk. Nah, ada beberapa tingkatan memori, diantaranya adalah register internal, memori utama, memori massal. Register internal adalah memori di dalam ALU atau Arithmetic Logic Unit.
waktu akses register sangat cepat, umumnya kurang dari 100 nanosecond. Ya, memori utama adalah memori suatu sistem, ukurannya berkisar sekitar 4 kilobyte sampai 64 kilobyte. Nah, aksesnya itu lama, yaitu lambat dibandingkan register internal, bisa sampai 200 sampai 1000 nanosecond. Ya, memori massal dipakai untuk menyimpan dengan berkapasitas tinggi, biasanya misalnya pada disket, ya, kemudian pita magnetik, kaset. Ini teknologi lama ya, yang sekarang sudah ditinggal, ya, sudah ditinggalkan oleh kita. Jadi teknologi berkembang ya, teknologi tempat menyimpan data atau untuk melakukan proses itu pun sudah jauh. Kenapa? Karena pakai disket. Nah, kalau kita berbicara disket zaman itu, ini kalau saya mengalaminya ya. Jadi disket saya mengalaminya, tapi kalau pita magnetik kaset ini kita bisa juga tahu ya. Dari mana? Dari zaman itu pada waktu orang mau recording video misalnya ya. Nah, video itu pakai kaset. Ya, mau record suara pakai kaset. Ada kaset video, ada kaset mungkin kalau sekarang kita sebut sebagai MP3 gitu ya. Cuma ada suara saja. Ya. Kalau video dengan suara itu kita sebut ini ya, kaset video. Ya. Sama dengan ini ya, bentuk CD. Ada CD yang atau misalnya anggaplah ini ya, lagu tuh ada yang CD, ada yang MP3, MP4 berarti sudah ada videonya ya. Kalau MP3 adalah musik saja ya, atau suara saja. Kemudian RAM ya, RAM itu adalah random access memory, adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Nah, RAM ini sifatnya volatil, atau bisa dihapus atau terhapus bila apa? Bila dayanya dimatikan atau jatuh dayanya dimatikan. Jadi kalau dimatikan ya hilang ya, memori yang ada di RAM tuh hilang. Oleh karena itu RAM itu sifatnya volatil atau sementara. Nah, maka program mikroprosesor atau microcontroller tidak tersimpan di RAM. RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara atau sesaat, yaitu data yang tidak begitu vital. Bila hilang akibat aliran daya tidak masalah gitu ya. Nah, ada dua teknologi yang dipakai untuk membuat RAM, yaitu RAM statik dan RAM dinamik. Kalau yang statik, 1 bit informasi disimpan dalam sebuah flip-flop. RAM statik tidak memerlukan penyegaran atau refresh ya, dan penanganannya tidak terlalu rumit. Isi dari RAM tetap tersimpan selama daya diberikan, gitu ya. Jadi kalau dayanya masih ada ya masih tersimpan, tapi kalau dayanya hilang, putus ya, memorinya di dalamnya habis, langsung kosong lagi. Nah, dua contoh RAM statik adalah yang tipenya 6116, 6264. Dia kapasitasnya yang pertama adalah 2 KB, yang satunya 8 KB. Nah, RAM dynamic menyimpan bit informasi sebagai muatan. Sel memori elementer dibuat dari kapasitansi gerbang MOS ya, substrate transistor MOS. Keuntungan RAM dynamic adalah sel-sel memorinya lebih kecil sehingga memerlukan tempat yang lebih sempit, sehingga RAM dynamic menjadi lebih kecil dibandingkan dengan RAM statik. Nah, contohnya ya untuk dynamic adalah 4116, kapasitasnya adalah 16.384 kali 1 bit ya, atau sama juga dengan 16.384 bit. Kerugian menggunakan RAM dynamic adalah bertambahnya kerumitan pada papan memori karena diperlukan rangkaian untuk proses refresh ya. Proses penyegaran untuk kapasitor ini dilakukan setiap 1 atau 2 milidetik. Jadi sebentar-bentar di refresh ya. Nah, yang selanjutnya adalah ROM, read only memory. Ini merupakan memori yang hanya dapat dibaca ya, artinya gitu ya. ROM, read only memory, memori yang hanya dapat dibaca. ROM tidak akan terhapus meskipun daya atau jatuh dayanya diputus. Jadi sifatnya sebaliknya dari RAM ya, non volatil. Nah,
karena sifatnya ini, maka ROM digunakan untuk menyimpan program. Ya. Jadi kalian bisa tahu lah pada waktu kalian punya HP, kemudian perlu nih aplikasi ini download, ya, di application store, download. Nah, tapi pada waktu kita bermain membuka aplikasi tersebut, kita perlu apa? Kita perlu RAM untuk akses dia bekerja, gitu ya. Nah, kemudian tipe ROM diantaranya adalah selain ROM, ya, read only memory, ada PROM, ada EPROM, ada EEPROM, ya. Nah, ROM ini adalah memori yang sudah diprogram oleh pabrik, ya, diprogram oleh pabrik. Kalau PROM itu adalah programmable read only memory, dapat diprogram oleh pemakai tetapi hanya program saja, atau yang kita sebut sebagai OTP, one time programmable, ya. Alternatif lain adalah menggunakan EPROM. Kalau tadi kan ada EPROM itu adalah erasable programmable read only memory. Jadi memori atau memori yang hanya bisa dibaca dan dihapus, ya. Jadi PROM dapat diisi ulang, ya, dapat diprogram ulang, jadi diisi ulang. Nah, isi EPROM dihapus dengan menggunakan sinyal ultraviolet. Isi EPROM setelah dihapus akan berlogika 1. Pemrograman EPROM adalah mengubah logika 1 menjadi 0. Nah, kalau yang EPROM atau Electrical Erasable Programmable Read Only Memory adalah PROM yang dapat diprogram ulang. Isi program dihapus menggunakan tegangan listrik. Yang 9 adalah input-output, ya. Untuk melakukan hubungan dengan piranti di luar sistem dibutuhkan alat atau perangkat input atau port input dan output, ya. Sesuai dengan namanya, bagian I/O ini dapat menerima data dari mikroprosesor atau controller, data dari luar, ya. Karena dia I/O, I itu input, O itu output, ya. Berarti I itu dia menerima data dari luar, ya. Nah, karena microcontroller itu sifatnya bekerja secara analog to digital, itu masuknya di mana? Adanya di input, ya. Kemudian kalau yang output itu adalah digital to analog, ya. Karena tidak semua data digital bisa dimengerti oleh bagian luar. Karena itu harus dikonversikan menjadi analog, ya. Ada dua piranti perangkat I/O yang dipakai, yaitu perangkat untuk hubungan serial atau UART, ya, dan piranti untuk hubungan paralel atau port I/O. Pada microcontroller tipe MCS ini keluarga, ya, keluarga MCS 51. Jadi kodenya tuh 515151. Tipe ininya, ya. Nah, kedua macam I/O tersebut sudah tersedia di dalamnya. Nanti keluarga MCS 51 nanti kita bahas pada bab-bab berikutnya, ya. Kemudian yang UART ini adalah UART adalah perantara serial universal. Jadi UART itu adalah singkatan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter, ya, asynchronous. Jadi ada sinkron, asinkron. Ini tipenya asinkron, yang merupakan pengirim penerima tak serempak universal, ya. Jadi transmitter berarti dia mengirim, receiver transmitter, mengirim dan menerima, ya. Kerja UART mengubah masukan paralel menjadi keluaran serial. Ini, ya, kerjanya nih, ya, mengubah masukan paralel menjadi keluaran serial. UART adalah mengubah masukan serial menjadi keluaran paralel dan mengubah masukan paralel menjadi serial. Nah, ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mengubah masukan serial menjadi paralel, menjadi keluaran paralel, dan mengubah masukan paralel menjadi serial, ya. Jadi data yang masuk di mikro itu data serial, ya. Nah, port I/O atau parallel input output, ya, merupakan perantara antara hubungan data dan format paralel, ya.
para input output adalah alat yang dapat diprogram dan menyediakan perantara masukan dan keluaran dengan data paralelnya itu 8 bit, ya. Oke, untuk 2 bab coba ada yang mau ditanya enggak? Ya, sebelum saya masuk bab 3. Jadi ini memang bab ini agak saya percepat ya, karena materi kita biar langsung mengena kepada pembahasan bab yang di belakangnya, ya. Sifatnya masih pengulangan saja dari pembahasan-pembahasan kita di materi sebelumnya, ya. Materi sebelumnya kan sudah sedikit saya jelaskan berhubungan dengan slide-slide yang filenya itu bisa kalian cek ya di Google Classroom yang sudah saya setting. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk bab 1-2? Jadi dari perkembangan sejarah, ya, istilah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan microcontroller dari 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, 16 bit sampai 3264, ya. Kemudian istilah-istilah yang lain yang berhubungan dengan microcontroller dan microprosesor. Nah, kita lanjut saja untuk sistem bilangan, ya. Sistem bilangan desimal atau yang juga dikenal sebagai denary, ya. Jadi basisnya basis apa? Basis 10 sistem desimal. Desimal yang paling sering kita ketahui, ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sistem desimal itu yang paling kita pakai, ya. Dari 0, 1, 2 sampai 9, berarti ada 10, ya. Tetapi sistem ini tidak selalu menjadi pilihan yang baik untuk aplikasi sistem biner, lebih sederhana dan pilihannya lebih cocok digunakan untuk sistem digital, elektronika digital. Nah, karena itu saya katakan semua basis atau semua proses yang ada di microcontroller itu semuanya banyak di biner. Jadi kalau kita pakai coding, nah untuk merubah dari sistem desimal, kita harus tahu bagaimana kalau jadi biner. Kalau kita pakai oktal, bagaimana kita hubungkan ke biner, gitu ya. Nah, jembatan-jembatan itu yang harus kita tahu. Nah, sistem biner merupakan sistem bilangan berbasis 2 dan simbolnya hanya antara 1 atau 0, ya. Sistem lain yang digunakan bisa juga basis 8 atau oktal, ya. Bisa juga basisnya 16 atau heksadesimal. Nah, kalau untuk sistem bilangan desimal atau biner, ya, itu yang paling biasa kita kenal, ya. Jadi ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Nah, terus berlanjut, ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel, di sini kan ada tabel kolom A, B, C, ya. A itu dalam satuan berarti 10 pangkat 0, B itu puluhan, ya, 10 pangkat 1, C itu ratusan, 10 pangkat 2. Kalau ribuan 10 pangkat 3 dan seterusnya, ya. Nah, setiap kolom pada sistem bilangan biner karena dia basisnya mau kita jadi merupakan basis 2, ya, maka pangkat yang basis itu adalah 2 pangkat sekian, ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4 dan seterusnya, ya. Setiap digital biner kita sebut bit. Bit yang paling kanan atau LSB, least significant bit, dan yang paling kiri kita sebut sebagai MOS, MSB, most significant bit, ya. Jadi ada 2, ya, di bagian ini. Jadi kita lihat dari sisi yang sebelah kanan atau yang dari sisi sebelah kiri. Bit yang sebelah kiri atau bit yang sebelah kanan atau paling kanan, ya, LSB, MSB. Oke, ya. Jadi kalau kita berada di sisi kiri dan kanan, ini kiri, sebelah sini kanan, maka yang paling kanan itu LSB. Yang paling kiri itu adalah MSB, ya, most significant bit. Nah, tabel biner ke desimal, ya. Ini kalau pakai tabel rumus bisa kita gunakan. Ada juga konversi-konversi, ya. Di
Ini berhubungan dengan konversi, silakan nanti dicek juga berhubungan dengan materi kuliah lain ya ini. Jadi kalau desimal ya 000, kemudian 1 desimal 1 berarti 001 210. Jadi ini bolak-balik ya. 011011. Nah, habis ini udah habis baru pindah ke kolom yang ketiga 1000 101 110 111. Berarti ini desimalnya 8 bit ya. Nah, konversi desimal ke biner. Ini konversinya ya. Ada rumusnya, bisa juga diterapkan. Konversi bilangan desimal ke biner dapat dilakukan dengan kombinasi intuitis ya, atau metode coba-coba trial error. Bilangan desimal dipisah-pisah ke dalam sejumlah pangkat dengan basis 2. Misalnya gini, 15 kita cek saja di sini ya. Ini kalau biner itu kan dari 2 pangkat 0, pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, jadi kita coba-coba ya. Pada waktu kita coba-coba maka kita dapatkan dia dapatnya adalah 111. Oh, berarti dia 00111. Jadi kita mulai dari mana? Dari 0 semua tuh 0 ya. 0 gitu. Terus kayak tabel sebelumnya. Nah, ini pakai trial error kalau yang ini ya. Nah, tentu saja merepotkan kalau datanya banyak ya kan? Maka juga bisa kita pakai rumus. Nah, ini contoh ya untuk konversi tabel dari desimal ke biner. Sehingga kita dapatkan misalnya 15 itu 00111, 22 adalah 010110, 45 adalah 101101, 52 adalah 110100. Ya. Nah, silakan nanti dipelajari ya. Saya kira ini tidak perlu juga saya uraikan terlalu detail. Tapi paling tidak kalian tahu di sini ada loh cara menghitungnya. Ya. Pakai yang ini ya, pakai sisa ini nih. Ya. Nanti silakan dipelajari pembahasan untuk mengkonversi dari desimal ke biner. Seperti contoh ini nih. Ya. 52 bagi 2 26. Sisanya bisa 0. Pas. Berarti LSB. Ya. Kemudian kalau dibagi 2 lagi sisa dapat 13, sisa 0. Tapi kalau ini dibagi 2 ya dapatnya kan 16, berarti sisa 1 ya. Kalau ini dibagi 2 pas 0. Dibagi 2 gitu ya. Nah, maka kita dapatkan. Ini data ini paling gampang nih untuk cara mencarinya ya. Silakan nanti dipelajari. Nah, sekarang sebaliknya dari biner ke desimal ya. Kalau dari biner ke desimal, maka kita pakai teknik ini nih. Ya, misalnya kita nilai desimalnya adalah 1110. Ini 2 ini menyatakan itu ya biner ya. Ini nilai biner mau kita jadikan desimal. Berarti 1 yang depan ini kita lihat ini kali 2 pangkat berapa nih pangkat nih. Karena pengali yang terakhir itu pangkatnya pangkat 0 dikali pangkat 1. Ini pangkat 0 ya. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi kalau kita lihat ini nilainya 1110 sesuai dengan angka biner yang di depan. 2 ini adalah nilai pengalinya, 2 pangkat. Jadi mulainya dari mundur ya. Kita lihat dari 2 pangkat 0 ini saya koreksi ya, ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, kita tinggal hitung. Nanti kita jumlah. Dapatnya 14. Nah, ini desimal berarti ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang oktal? Kalau oktal itu sistemnya berbasis 8. Artinya dia dari 0 sampai 7 saja. Ya. Nah, karena itu di dalam tabel kalau kita lihat dari kolom A, B sampai C ya. Kalau 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, maka kelipatan 8 itu adalah 1, 8, 64, 5, 12 dan seterusnya. Itu oktal. Ya. Ini yang dipakai di mana nih? Sistem oktal nih. Kelipatan memori ya, RAM. Ya. Kelipatan di RAM.
Nah, konversinya nanti silakan dibaca juga ya. Konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, karena kita akan mengkonversikan dari bilangan desimal ke oktal. Jadi kita lihat di sini misalnya ini ada nilai desimalnya adalah 5.819. Kita bagi 8 karena ke oktal ya. Kita bagi 8. Habis tidak dia? Oh, kalau masih sisa berarti ini adalah SB-nya. Ya. Ini kita bagi lagi. Sisa 727 bagi 8 lagi. Oh, sisa 7. Ya. Ini sisa ya. Nah, ini pas. Ya. Ini 1 bagi 8 hasilnya 0. Ya, sisa 1. Ini MSB. Ya. Nah, itu salah satu. Kemudian ada lagi untuk mengubah dari oktal ke biner. Nanti tolong dipelajari ya secara sesama. Kalau ada panduan lain silakan juga untuk mempercepat proses untuk mengenal sistem bilangan ya. Sehingga pada waktu nanti kita bermain di pemrograman atau belajar bahasa assembler, nah hal itu pun bisa tidak menyulitkan kalian sendiri. Ya. Kalau untuk konversi dari oktal ke biner, kita lakukan dengan cara apa? Memisahkan digit bilangan oktal, dan setiap digit bilangan oktal digunakan atau disajikan dengan 3 digit bilangan biner. Ya, nanti dilihat sini ya, oktal. Oktal ke biner nih sekarang nih. Oktal itu kan dari 0 sampai 7. Berarti kalau 0, 0, 0, 1. Nah, ini masih biasa sebetulnya ya. 001, 010, 11, 100, 001. Ini kan pengulangan yang berurutan sampai 111 untuk yang 8. Tapi bagaimana kalau sistemnya dari oktal ke biner mau kita terapkan? Ya, tinggal kita lihat saja di sini ya. 3 oktal di oktal ya. 3 oktal mau kita konversikan ke biner. Ya, kalau tabel tadi kita dapatkan oktalnya di sini adalah 3, binernya 011 ya. Maka 011 basis 2 MSB. Ya. Kemudian kalau 5 101. Ini kalau pakai tabel ya. Jadi kalau kita pakai tabel ini bisa angka ini bisa nampak nih di sini. Nah, setelah ini semua dapat ya. Nah, kita kumpulkan dia menjadi satu kesatuan dari yang sisi MSB ke LSB. Gitu ya. Kita tinggal lihat aja. Binernya berarti berapa? 3527. Itu dapatnya adalah 011 101 010 111. Dari mana dapatnya ini angka-angka ini nih? Ya, angka-angka ini semua nih kita ambil, kita kumpulkan dari MSB ke LSB. Ya. Nah, kemudian untuk konversi dari yang sebaliknya di biner ke oktal. Ya. Dari biner ke oktal. Misalnya kita nilainya tadi ini adalah ini nih, ya. 111 100 11 1001. Ini biner. Akan dikelompokkan menjadi, nah ini kita pisah ya. Jadi kita ambil 3 dari belakang ya. Ambil 3 di belakang, ambil 3 sisanya 11. Biarkan saja. Nah, ini kita lihat nih, ya. 112 binernya oktalnya apa? Ya, kita bisa pakai tabel tadi, oktal. Ya, nilai ini apa oktalnya, ini apa oktalnya. Hingga kita ambil, kita kumpulkan. Nah, nilai ini menjadi 3631 oktal. Gampang ya bacanya ya. Sehingga tidak terlalu sulit juga mengelompokkannya. Nah, selain itu ada juga yang heksadesimal. Heksadesimal itu berarti basisnya 16. Ya. Kalau heksadesimal basis 16, maka kalau kita konversikan ke desimal, ya, ini hampir sama dari 0 sampai 9 tapi ya. Dari 9 dia lompat. Kalau desimal kan terus sampai 16 ya, dia semuanya ada, ya kan? Dari 0 tapi ya kita ngitungnya sampai 15. Tetapi setelah dia 9, ya, kita lihat di sini, setelah dia 9, dia bukan 10. Heksadesimal itu jadi A, ya. Jadi B, C, D sampai F. Berarti pada waktu saya bilang heksadesimal A itu desimalnya adalah 10. Heksadesimal D berarti desimalnya adalah 13. Heksadesimal F itu berarti desimalnya adalah 15. Gitu ya. Nah,
Oleh karena itu kita pun harus bisa mengkonversikan dari sistem desimal basis 10 ya kan ke basis 16. Kalau basis 16 berarti basisnya pangkatnya 16 ya, 16 pangkat sekian misalnya gitu. Ya. Misalnya di sini 16 pangkat 0, 1, 16 pangkat 1, 16, 16 pangkat 2, 256 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita lihat saya punya heksanya adalah 152B. Mau saya konversikan menjadi desimal, bagaimana caranya? Ya tinggal kita ambil angka 1 pertama. 1 pertama kita kalikan dengan 16. Ya. Nah, tapi pangkatnya kita lihat ini pangkat yang keberapa karena dia ada berapa ini? 1 2 3 4. Berarti karena mulainya dari 0, 16 pangkat 0, maka dia 16 pangkat 3. Turun ya. 5 dikali 16 pangkat 2. 2 dikali 16 pangkat 1 baru yang terakhir B. B itu apa? B itu adalah 11. Ya. 11 kan tidak mungkin kita tulisnya B sama dengan gitu ya. Kita lihat B itu 11, maka 11 kali 16 pangkat 0. Kalau kita kalikan biar seperti biasa ini udah. Setelah kita kalikan, kita jumlahkan, maka kita dapatkan ini adalah sekian desimalnya. Ini cara sederhana ya, cara mudah untuk mengkonversi dari heksa ke desimal. Nah, kalau seperti itu, maka harus juga kita tahu bagaimana caranya mengkonversi dari desimal ke heksa. Gitu ya. Dari desimal ke heksa. Nah, ini desimal nih. Desimal ini mau saya ubah ke heksa, maka setiap itu saya bagi dengan 16. Karena heksa itu 16 kan. Ini kita bagi, kita lihat sisanya. Ada sisanya, ada sisa 1. Ya. Ada sisa, dibagi lagi, sisa ini dibagi lagi 16, 13, sisa 5. Ini dibagi lagi, 13 dibagi 6. Ya. Ini kan kalau dibagi 6, tidak pas. Ya. Nah, maka kita bilang, sisanya 13. Nah, sehingga 1, 5, 13 ini adalah basisnya desimal. Ya. Sekarang kita ubah menjadi heksa. Ini 1 tetap 1, 5 tetap 5, 13 adalah D, gitu ya. Jadi 1, 5, D itu LSB, ya. Tapi kalau kita menulisnya, kita dari mana? Dari D51, gitu ya. Dimundur MSC ke LSB, ya. Yang LSB kan kanan, MSB ke kiri. Nah, teknik konversi yang lain tentu saja kalau sudah kita konversikan sebetulnya gitu ya. Jadi kalau sudah kita konversikan dari desimal ke heksa atau heksa ke desimal, nah tinggal kita konversikan dari desimal ke biner. Ya. Atau mungkin kita mau langsung nih dari heksa ke biner. Nah, ini bisa pakai tabel. Ya, dengan data 4 bit. Kalau 4 bit berarti ada 4 angka ya. Nah, heksa 0, 000, 001 terus sampai 91001. Kemudian A-nya baru ya. Kalau satunya sudah berarti 10, 11, 100 dan terus sampai yang F. Ya. Berarti kalau F itu udah full 1111. Ya, ini berarti dari heksa kita ubah menjadi desimal. Nah, untuk mengubah heksa menjadi menjadi biner, ya, setiap digit heksa diubah secara terpisah ke dalam 4 bagian. Jadi kalau ini kita pisah 4 bagian. Misalnya ada contoh nih ya, 2A5C heksa. Ini kita akan ubah menjadi biner, maka kita dengan tabel tadi kita lihat 2 pertama adalah 0010, berarti MSB. Ya. Kemudian A-nya adalah 1010. Dari mana kita dapatnya? Dari tabel ini. Ya. Jadi kalau kita lihat tabel ini, A itu apa ya di tabel? 1010. Maka di sini kita tuliskan A 1010. 5 adalah 0101 dari tabel juga. Tapi nanti setelah ini semua kita dapatkan, ya, sampai C nanti ya. Setelah sampai C ini kita dapatkan, nah
baru kita gabungkan dia menjadi satu. Berarti dari MSB ke LSB. Ingat ya. Nah, kita tinggal tuliskan nanti dari yang awal sampai yang akhir nih. Yang saya kan jadi 0010, 1010, 0101 sampai 1100 yang terakhir ini yang C ini ya. Nah, sebaliknya kalau kita ubah dari heksa ke biner, pasti juga bisa kita lakukan dari hal yang lain, yaitu dari biner ke heksa. Tetap kita ambil 44 ya, 4 bit. Ya. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari digit yang paling kanan. Jadi kalau di sini kita lihat terakhirnya kan 1100. Nah, ini kita ambil nih. Boleh kita pisah-pisah dulu ya. Kita pisah 444. Nah, sekarang kita ambil. Ya. Kita ambil dulu yang pertama nih. Ya, kita mulai dari belakang ya. Nah, dapat nih. Oh, 0100 itu adalah 4 untuk yang heksa. Berarti dia MBS. Ya, terus kita pakai sampai yang dapat. Nah, hasilnya berarti dari atas nih ya, MBS ke L. L itu kan paling kanan kan, jadi 4F5E 16. Nah, udah selesai. Ya, sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Yang penting kita tahu dan bisa mengkonversikan berdasarkan panduan yang tadi sudah dijelaskan. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Sebetulnya untuk konversi pun ada banyak ya aplikasi yang bisa kita pakai ya, bisa kita pakai konversinya. Jadi tidak tapi paling tidak tuh secara manual pun kita bisa menghitungnya ya. Pakai kalkulator pun ada kalkulator yang juga bisa langsung mengkonversikan dari heksa, biner, okta gitu ya, bisa langsung kita konversikan. Nah, di gerbang logika yang akan saya kenalkan di sini ini ada beberapa hal yang dasar ya. Yang dasar saja, tapi nanti perkembangannya bisa kalian gabungkan dengan materi-materi yang berhubungan dengan rangkaian logika ya. Nah, gerbang logika itu apa? Gerbang logika itu adalah mengkondisikan tegangan 0 volt dengan logika low atau 0 ya, dan tegangan 5 volt dengan kondisi high seperti ini ya, 0 volt low, 5 volt high. Kenapa? Karena microcontroller itu bekerja pada dua tegangan ya, tegangan low dengan tegangan high ya. Dia bisa bekerja pada tegangan 5 volt, berarti dikondisikan pada kondisi high 5 volt itu. Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan, misalnya mempunyai satu atau dua kondisi logika, bisa 0, bisa 1 ya. Kalau kita berbicara fungsi khususnya untuk gerbang logika kan kita sudah tahu N, gerbang N. Nanti kita lihat ya simbolnya kayak apa gerbang N. Gerbang OR, gerbang NAND. NAND itu not OR, not N ya. NAND NOR, not N, not OR. Kemudian NOT. Kemudian XOR. Nah, ini ada yang lain ya, XOR. Exclusive OR, XOR itu. Gerbang NOT itu merupakan gerbang masukan dan keluaran yang masing-masing bersifat sebagai pembalik ya. Kalau data input kita masukkan low jadi high, kalau data high jadi low, jadi sifatnya komplement ya gerbang NOT. Gerbang NOT ini hampir mirip simbolnya dengan gerbang dioda ya, segitiga, kemudian di sini ada lingkaran. Kalau datanya A, keluarannya anode ya. Logika sederhananya kalau masuk 1 keluaran 0, kalau masuk 0 keluarannya 1. Itu not. Kalau not ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi sifatnya komplement. Ya. Data 0 A, anodnya 1. Data 1 di A, anodnya adalah 0. Oke ya, saya kira ini bisa kalian pahami. Kemudian kita lihat yang lanjut, yaitu gerbang N. Ya, gerbang N. Gerbang N ini digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Jika tidak, maka akan menghasilkan logika 0. Nah, bentuknya ini ya, setengah lingkaran, kayak dioda. Ya. Jadi kayak simbol dioda.
Ya, mulai dari sekarang kalau yang ini silakan kalian ingat baik-baik simbol ini, gerbang N, logika N. Ada A, ada B. Ya, A dat input, 2 input A, B, kemudian keluarannya A, B. Ya. Nah, tabelnya kita lihat nih, tadi dikatakan ya, gerbang N digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Jadi kalau 1 saja, dua-duanya 1, maka keluarannya 1. Selain itu apa? Selain itu 0. Ya. Jika tidak akan menghasilkan 0. Jadi kalau kita lihat di tabel, ya, di gerbang N, logika N, ya, mau masukannya 0 dengan 0, 1 dengan 0, atau 0 dengan 1, semuanya akan tetap 0. Ya, sebuahnya akan tetap 0. Jadi keluarannya itu adalah dari A0, B0, hasilnya 0, AB-nya. Ya. A1, B0, hasilnya 0. A0, B1 hasilnya 0. Tetapi kalau masing-masing 1 dengan 1 atau high dengan high, ya, maka keluarannya akan high atau mendapatkan nilai 1. Oke ya, tolong dipahami juga tentang tabel kebenaran ini. Kemudian gerbang OR. Nah, gerbang OR ini, ya, kita lihat simbolnya ini. Ya, simbolnya nih, gerbang OR, logika OR. Masuk A dan B. Kalau tadi kan kalau N itu AB masuk simbol masukannya itu A kali B. Ya. Kalau di sini A plus B kalau OR. Ya. Nah, dia akan bernilai 0 bila input masing-masing 0. Jadi kalau inputnya low dengan low, dia akan low. Tetapi mau 1 atau 0, 0 atau 1 di A dan B, atau 1 dan 1 di A dan B, keluaran tetap 1. Gitu ya. Itu gerbang OR. Jadi memberikan keluaran 1 jika salah satu atau keduanya berkondisi 1 atau berkondisi high. Tetapi bila keluarannya masukannya sama-sama 0, maka keluarannya pun akan berkondisi 0. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di tabel inilah ya, untuk mempermudah kalian mengerti tentang gerbang OR. Kalau N sudah, OR sudah, NOT sudah, sekarang gabungannya yaitu NOT N, NEN. Ya, gerbang NEN, NOT N. Jadi prinsipnya kalau kita tahu bagian NOT, kita tahu logika tabel logika OR, kita tahu tabel logika N. Nanti kalau pada waktu kita ingin menentukan NEN atau NOR, itu mudah. Ya, karena NOT itu artinya komplement dari hasil yang terakhir didapatkan. Ya. Nah, gerbang ini di simbolnya adalah awalnya ini kan ini. Ya. N. Tetapi di sini dikasih NOT. Ya. Nah, sehingga gerbang NEN akan mempunyai keluaran 0 jika semua masukan pada logika 1. Jadi sebaliknya kayak tadi itu. Ya, sebaliknya jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan, maka keluarannya akan bernilai 1. Kita lihat tabel ya. Nah, ini kalau hasilnya A dan B, di sini AB komplement, A kali B komplement, atau bisa juga A komplement, B komplement. Ya. Jadi kalau N itu kan pada waktu kita lihat dulu atas ya, yang N, biar kalian yakin nih, oh N ini gini Pak, N ini simbolnya tidak ada lingkaran ya, ingat ya. Dan hasil N itu adalah bila dia inputnya semuanya 1, dia akan 1. Nah, tapi kalau kita pakai NOT, nah ini data ini sebaliknya nih. Hasilnya dia menjadi 1, 1, 1, 0. Berarti kalau dia mendapatkan input masing-masing 1,
maka dia keluarannya akan 0 gitu ya, terbalik ya. Tapi bila dia dapat nilainya 0 dengan 0, 1 dengan 0 atau 0 1, maka keluarnya akan dapat 1. Ya, di sini kita komplementkan saja. Jadi mudah bagi kita nih. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, sehingga pada waktu kita katakan gerbang NAND akan mempunyai keluaran 0 jika semua masukan pada logika 1. Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan gerbang NAND, maka keluarannya akan bernilai 1. Ya, tabelnya di sini nih. Kalau tadi kan 0 0 0 1, tapi di sekarang adalah 1 1 1 0. Itu NAND, ya. Jadi saya katakan kata kunci kita tuh cuma di gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Itu kata kunci cuma 3 saja sebetulnya. Ya, yang lain itu bisa diprediksi. Ya. Jadi awalnya kalau N itu adalah 0 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 1 1 1 dapatnya ya. Tapi karena dinotkan, maka yang hasilnya 0 jadi 1 dan hasilnya 1 jadi 0. Oke ya, kita pahami ini. Kemudian XOR. XOR itu NOR bukan XOR ya, NOR dulu. NOR itu adalah OR yang dinotkan. OR yang dinotkan. Jadi notnya itu di sini. Ya. Jadi ini adalah gerbang OR ya. Kemudian ini dinotkan. Nah, gerbang NOR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukannya pada kondisi 1. Jika diinginkan keluaran yang bernilai 1, maka semua masukan harus dalam kondisi 0. Nah, itu ya. Karena kalau XOR itu kan normalnya, logikanya adalah dia akan bernilai 1 bila apa nih? Oh, ini koreksi ya nanti ya. Ini bukan 00 ya, tapi 11. Dia akan bernilai 1 bila ada saja di sini angka 1 muncul, maka 1. Artinya kalau dia logika salah satu pinnya, inputnya adalah high, dia langsung high. Kan atau kan? Tapi kalau dua-duanya 0, baru dia 0. Tetapi karena kita notkan, kita komplementkan, maka dia menjadi 1 0 0 0. Jadi nilainya sebaliknya nih. Kalau in-outnya input dua-dua inputnya 0, maka kalau di XOR, di NOR kan, ya, di NOT OR, maka dapat nilainya 1. Tetapi kalau ini seperti ini, 1 0 0 1 1 1, maka dia menjadi awalnya adalah 1 1 1 kalau untuk OR, kalau di NOT OR menjadi 0 0 0. Nah, kita lihat ya di tabelnya ya. Betulkah seperti itu? Ya. Nah, tolong perhatikan tentang gambar ini ya. Jadi kalau di sini kita dapatkan NOT OR, ya, NOT OR, gerbang NOR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukan berkondisi, ini salah satu ya, tetapi jika diinginkan bernilai 1, maka semua masukan harus dalam kondisi 0. Ini tolong dikoreksi ya, dikoreksi ini nih, nilai ini nih. Jadi jangan buat pertanyaan ini, ya, ini nilainya 0. Ya, jadi dari tadi kan dapat kita datanya adalah 0 1 1 1 ya, karena dinorkan menjadi 0, yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Berarti ini adalah 1 0 0 0. Ini tolong dikoreksi, nilainya adalah 0 ya. Tolong dikoreksi. Kemudian XOR ya. XOR itu exclusive OR ya, akan memberikan keluaran 1 jika masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Jadi kalau berbeda dia baru 1 ya. A, B ini simbolnya ini, kalau tadi kan plus, ini ada lingkarannya ya. XOR nih, penggambaran seperti ini. XOR ada komplemennya juga. Nah, tabelnya kita dapatkan. Jadi kalau dia nilainya salah satu saja, salah satu low atau salah satu high, ya kalau salah satu kan kalau ada dua data ini berarti kalau salah satu low atau high, maka baru dia dapatkan nilai high atau 1 1.
Kalau nilainya sama, atau low dengan low, atau high dengan high, nilainya adalah 0. Itu ya. Itu XOR. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita. Ini udah masuk bab 4 tentang microcontroller. Jadi ini cukup cepat ya pembahasannya di pertemuan kita hari ini. Pertemuan minggu depan kita masuk bab microcontroller ya. Saya harapkan tetap semangat ya menyerap materi mata kuliah sistem mikroprosesor. Nah, bagaimana guys pembahasan materi kita untuk sistem mikroprosesor hari ini? Semoga bermanfaat ya. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.